menjelang siang kita telah dapat berkumpul di lokal ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan nantinya oleh calon guru penggerak, yakni Ibu Deswita, Sarjana Pendidikan Islam. Selawat beriringan salam, marilah kita sampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 32 Tanjung Bonai. Yang kami banggakan calon guru penggerak, yakni Ibu Deswita, Sarjana Pendidikan. Aplaus untuk Ibu Deswita, Sarjana Pendidikan Islam. Bapak dan Ibu hebat keluarga besar SDN 32 Tanjung Bonai yang kita banggakan. Sungguh indah bunganya lebat, bunga melati putih warnanya. Bangga sekali bertemu sahabat calon guru penggerak yang hebat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk tidak memanjangkan kata-kata mukadimahnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan didengungkan oleh Ibu Sesmarta Gustina, Sarjana Ekonomi. Disilahkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah SDN 32 Tanjung Bonai. Kepada yang terhormat Bapak Zulfadli, Sarjana Pendidikan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan calon guru penggerak kita, Ibu Deswita, SPD, Sarjana Pendidikan Islam, yang kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan, dan operator beserta acara diseminasi modul budaya positif. Pada siang ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan kita berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Allah, semoga tercurah untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu calon guru penggerak kita, Bapak dan Ibu Majelis Guru yang kami hormati, pada siang ini kita dapat wejangan, yaitu suatu acara diseminasi atau pengembangan dari implementasi yang dipelajari oleh Ibu guru penggerak kita, yang akan disampaikannya nanti kepada kita peserta, yang mana
calon guru penggerak kita di sekolah kita ada 2 orang, dan kebetulan yang akan tampil pada siang ini adalah guru agama atau guru mata pelajaran. Namun Bapak dan Ibu, kalau dari segi mata pelajaran, guru agama kita di sekolah kita hanya 2 orang. Namun karena pelajaran ini akan menyangkut dengan mata pelajaran yang lain, maka kita sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran olahraga juga mengikutinya. Karena walaupun yang dimaksud dengan budaya positif itu akan ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang lain seperti budi pekerti, tata krama, dan lain-lain. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita nanti dapat kita terima dan kita aplikasikan di kelas kita masing-masing sesuai dengan topik yang disampaikannya nanti, sehingga dapat membawa kemajuan atau membawa perubahan nanti kepada anak-anak kita di kelas kita masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, harapan juga tertumpang kepada guru-guru kita yang lain supaya dapat sama-sama ikut mendaftar seleksi calon guru penggerak untuk periode berikutnya, supaya lebih banyak nanti guru-guru kita yang akan mengikuti akan lebih baik. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan pada siang ini. Untuk itu marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita akan dilancarkan dan sukses hendaknya sampai akhir nanti. Untuk itu mari kita bacakan sama-sama, kita bacakan seperti surah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja yang dapat disampaikan Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dari kami, dari Bapak Saudari dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Majelis Guru SD Negeri 32 Tanjung Bonai, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif dari salah satu kegiatan dari calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, salawat dan salam kembali kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat, insya Allah di hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dan perlindungan dari Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan sejawat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari calon guru penggerak yang telah mengikuti bimbingan selama 2 bulan ke belakang dan sampailah pada modul budaya positif. Di akhir modul budaya positif ini, seluruh calon guru penggerak dikerahkan untuk bisa saling berbagi dan sharing dengan rekan sejawat di sekolah yang ditempati. Mungkin Bapak dan Ibu
bersedia untuk siang hari ini minta kesediaan waktunya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan kemurahan hati Bapak Ibu untuk mengangkat acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan es breaking. Bisa digoyang kayak Pak dan Ibu dimohon untuk berdiri, kita berdiri refreshing supaya timbul semangat dan kebaikan yang timbul di dalam diri kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita speakingnya lagunya Tangan Diputar-Putar. Ya. Tangan diputar-putar. Semoga pada siang ini walaupun prakteknya dibawa bergoyang, mudah-mudahan menimbulkan semangat untuk kita. Apakah Ibu dan Bapak dan Ibu masih bersemangat? Oke, kita sebelum masuk ke acara inti, mungkin ada sedikit yel-yel dari sekolah kita, khusus SD Negeri 32 Tanjung Bonai, ya. Jadi, berdiri juga ya. Sambil duduk saja. Masih ingat Bu dengan yel-yel kita di SD 32? Iya. SD 32 hebat.
Ingat itu. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. SDN 32 Keren, 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 jempol. Oke, mudah-mudahan kita semakin depannya semakin keren ya Pak Ibu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin kita langsung saja menuju diseminasi pada siang hari ini, khusus penerapan budaya positif. Itu dari saya Deswita sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Oke, sebelumnya mungkin selamat datang dulu kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, marilah kita belajar bersama, berkolaborasi. Mari kita saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, SD Negeri 32 Tanjung Murai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita dan menjadi budaya positif di sekolah kita untuk ke depannya. Baiklah, konsep utama dari budaya positif ini ada 7 kategori. Yang pertama mungkin itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positifnya. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk kategori pertama di dalam budaya positif ini, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalam membangun budaya positif sekolah, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman, agar murid kita mampu di dalam berpikir, bertindak, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin kemudian sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Itu mungkin tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Kemudian disiplin itu biasanya dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukuman. Dengan hukuman ya, hukuman itu merupakan alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu didasari oleh 5 pokok. Yang pertama bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup, Bapak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima juga kita butuhkan. Iya. Penguasaan. Begitu juga dengan kebebasan dan kesenangan. Ini memang hal yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan. Baiklah, yang keempat itu tentang motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi ini merupakan dorongan pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di antara motivasi ini yang pertama itu ada motivasi
Di sini murid kita melakukan disiplin diri. Dia disiplinnya karena takut dihukum. Ini merupakan tindakan yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Kita melakukan disiplin karena takut dengan hukuman. Kemudian yang kedua, itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward. Nah, di sini seorang murid dia akan melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward. Jadi berikut yang ketiga, itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini murid melakukan disiplin itu karena menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai atau yang mereka yakini. Itu ada 3 motivasi tadi. Kemudian konsep disiplin itu dengan identitas gagal. Ini ada 2 konsepnya. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, yang pertama dulu konsep disiplin yang berdasarkan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Nah, di dalam hukuman itu, di dalam menjalani hukuman, seorang anak atau seseorang itu akan memperoleh yang pertama itu pasti mendapatkan perasaan yang menyakitkan karena datangnya tidak diharapkan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman karena dapat hukuman pasti kita tidak akan merasakan kenyamanan. Kemudian memaksa. Ya, dengan adanya hukuman otomatis kita akan menjalaninya atau menghadapinya dengan terpaksa. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dengan mendapatkan hukuman, seorang anak dia akan berusaha menyembunyikan kesalahannya supaya tidak mendapatkan hukuman. Kemudian yang kelima, itu seorang murid akan menjadi rendah diri dikala dia mendapatkan hukuman. Jadi ini beberapa identitas gagal ya, karena dengan menerapkan hukuman. Kemudian yang kedua, selain hukuman, identitas gagal itu juga konsep disiplinnya dengan penghargaan. Dengan mengharapkan penghargaan, seseorang mungkin dia tidak akan efektif konsep disiplinnya karena mengharapkan sesuatu, bukan karena menimbulkan motivasi yang ada di dirinya, karena ingin mendapatkan reward ke sesuatu. Kemudian yang kedua, itu disiplin yang merusak hubungan. Dengan adanya penghargaan, mungkin seorang siswa dia akan bangga gitu. Mungkin di dalam contohnya mungkin dalam peringkat kelas yang dapat peringkat dikasih reward, dikasih hadiah ya. Nah, dengan demikian mungkin akan timbul suatu kebanggaan dari dirinya. Mungkin akan timbul suatu perasaan ingin mengejek orang lain. Nah, itu kalau hebat kalau belajar sadar itu, situ merasakan mungkin seperti itulah kira-kira. Jadi merusak, bisa saja merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penghargaan, ini juga akan mematikan kreativitas pada murid kita. Karena yang dilakukan itu dengan mengharapkan penghargaan, bukan dengan kreativitas yang dia miliki.
Berikutnya menghukum dengan ranking. Ini seperti yang disampaikan tadi. Dengan memberikan ranking, berarti anak ini mendapatkan penghargaan. Mungkin akan timbul suatu nilai negatif tadi, ya, akan merusak identitas. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya penghargaan, maka seorang anak dia akan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Karena dia mengerjakan sesuatu hanya dengan butuh atau ingin mendapatkan sesuatu penghargaan. Oke, itu mungkin disiplin yang gagal. Kemudian konsep disiplin yang dengan identitas sukses itu diantaranya yang pertama ada konsekuensi dan kemudian ada restitusi. Di dalam konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek. Karena bila seseorang mendapatkan konsekuensi, maka dia akan menjalani akibatnya dalam waktu singkat, dalam waktu pendek. Dan kemudian kalau hukuman yang dilakukan mungkin bisa jadi dendam seumur hidup. Istilahnya dengan hukuman, dengan merasakan sakit tadi, mungkin sampai kapanpun bisa diingat, jangkanya panjang. Tapi kalau konsekuensi, dia tidak menyakitkan, tapi dia melakukan sesuatu yang positif dalam waktu yang singkat atau pendek. Kemudian yang kedua itu konsekuensi, yang berupa konsekuensi itu monitoring berkelanjutan. Nah, di dalam melakukan konsekuensi itu kita memonitor secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian ada stimulus dan respon. Nah, kalau kita melakukan sesuatu pasti akan ada konsekuensinya. Oke. Kemudian berikut menghormati peraturan. Di dalam melakukan konsekuensi intinya kita dapat menghormati peraturan, menghargai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mungkin bagi si anak aturan yang telah ditetapkan di dalam kelas yang kita hadapi. Kemudian berikutnya identitas suksesnya adalah kehilangan waktu untuk menghilangkan kesalahan. Walaupun waktunya singkat, seperti tadi kita ketahui tadi, seorang anak mungkin merusak sesuatu benda milik temannya. Mungkin konsekuensinya dengan mengganti alat ini tadi, maka dia akan menghilangkan kesalahannya. Kalau dari ganti berarti kan sudah aman. Nah, gitu. Oke, itu mungkin dari segi konsekuensi. Kemudian selanjutnya restitusi. Kalau restitusi ini kita melakukan konsep disiplinnya itu penguatannya dari KPD, tidak berlarut-larut. Yang kedua, pemecahan masalahnya jangka waktu panjang. Karena di dalam restitusi nanti kita akan tidak memberi hukuman, kita mengarahkan anak, bahkan mencarikan solusi dari masalahnya, sehingga pemecahan masalahnya untuk jangka waktu yang lama, bersepasang tahun. Kemudian yang ketiga ini murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya nanti validasi identitas ya, maka seorang siswa dia akan menghargai dirinya dan menghargai orang lain, terutama keluarga di kelasnya. Yang terakhir itu konsep disiplin restitusinya adalah dirinya memegang kontrol. Istilahnya dengan melakukan restitusi, nanti seorang anak yang melakukan kesalahan itu
dia akan memiliki suatu kontrol yang bisa membangun dia untuk ke depannya, berlaku positif. Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi ini merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid kita di kelas yang kita hadapi. Yang restitusi itu sendiri ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga murid ini bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini di dalam buku di Jens Gosen ya, yang edisinya 2004. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, restitusi ini dia bersifat bukan menebus kesalahan, bukan menghapus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Dengan melakukan sebuah kesalahan, tidak sengaja ya. Seandainya seorang siswa melakukan kesalahan, kita hadapkan dia dengan atau kita selesaikan masalahnya dengan restitusi ini, maka si anak dia akan bisa belajar dari kesalahannya. Maka akan terbangunlah budaya positif. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan melakukan restitusi, maka akan terjalinlah hubungan antara siswa dengan guru. Tidak ada sifat dendamnya, tetapi kalau di dalam hukuman mungkin akan tersimpan rasa yang tidak mengenakan tadi. Tetapi di dalam restitusi dapat memperbaiki hubungan. Tidak ada jiwa dendamnya. Kemudian yang ketiga itu tentang tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini merupakan tawaran. Anak kita tawarkan melakukan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, ini akan membangun nilai positif di dalam dirinya. Kemudian berikutnya ciri-cirinya lagi menuntun murid dalam diri. Nah, ini sesuai dengan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu merupakan menuntun, membimbing. Jadi di sini kita menuntun murid dari dalam dirinya, bukan dari kita. Karena nanti di dalam restitusi itu seorang anak yang telah berbuat salah, dia akan mengenali kesalahannya, apa penyebabnya, dan dia pun akan berusaha istilahnya melakukan keyakinan yang pernah disepakati. Ciri berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tadi seorang siswa jika dia berbuat salah, nah kita akan mencarikan kebutuhan apa yang membuat anak ini seperti ini, apa yang membuat seorang anak ini sampai melakukan kesalahan. Nah, dikaji ke sana, nanti akan mendasari tindakannya, sehingga terbangunlah budaya positif. Berikut, fokus pada karakter, bukan tindakan. Di dalam melakukan restitusi, seorang pendidik hendak berfokus pada karakter anak, bukan di dalam tindakan. Terakhir, kita dengan melakukan restitusi, nah ini menguatkan solusi. Kita carikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Itulah tadi ciri-ciri restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu masih menambah. Kita lihat perbedaannya. Di dalam sebuah kasus,
seorang siswa sering tidak membuat PR? Apakah di kelas Bapak dan Ibu pernah terjadi? Di sini kita perhatikan 3 disiplin tadi. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang bersifat hukuman itu guru menghukum murid, mungkin dengan melakukan suatu kesalahan. Nah, murid disuruh hormat ke bendera atau pada bendera selama 10 menit. Ini mungkin waktu yang singkat. Kalau saking marahnya tuh mungkin saking apanya hukumannya bisa naik lagi. Mungkin setengah hari atau 2 jam. Ini yang sangat berat dan fatal pada murid kita. Kemudian dengan yang berbentuk hukuman lagi, guru itu marah dan murid akan merasa takut. Nah, yang namanya hukuman, mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan. Kalau mendapat hukuman tuh nyaman apa tidak Bapak dan Ibu? Nah, pasti kita merasa ketakutan. Tetapi kalau yang sifatnya konsekuensi, ini kita selaku guru memberikan konsekuensi. Mengerjakan PR, mungkin anak yang tidak membuat PR tadi, kita suruh dia mengerjakan PR pada jam istirahat. Kemudian yang berikutnya, bisa saja seorang pendidik dalam melakukan konsekuensi itu guru bersifat tegas, tetapi siswanya menghormati aturannya, tidak merasa dendam, dia dihargai. Dalam bentuk restitusi, nah ini seorang pendidik dalam menghadapi seorang siswa yang tidak membuat PR, mungkin kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah diterapkan atau yang sudah disepakati. Kemudian dalam bentuk restitusi juga seorang pendidik atau guru, dia akan terbuka dan murid juga akan menghormati atau menghargai gurunya dan orang lain karena bersifat terbuka. Ya, mungkin itu sedikit perbedaan antara pemberian hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa memahaminya? Oke, kita lanjutkan lagi. Budaya positif yang kelima itu 5 posisi kontrol restitusi. Di antaranya sebagai guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu membuat rasa bersalah pada muridnya. Yang ketiga, seorang guru dia bisa menjadi teman bagi muridnya. Dan yang keempat, seorang pendidik dia bisa menjadi pemantau terhadap siswanya. Sedangkan yang kelima itu posisi kontrolnya manajer. Ini memimpin. Jadi seorang guru di dalam 5 posisi kontrol restitusi ini yang lebih baiknya adalah manajer Bapak dan Ibu. Kita pimpin restitusi ini. Ini mungkin contoh penerapan dari posisi kontrol ya. Sebagai penghukum, ini mungkin dengan kalimat ya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas nih. Di saat seorang siswa kita berbuat salah, mungkin dengan hukuman seperti ini, ya kita seolah-olah anak kita tertekan, ya. Murid kita itu penuh dengan perintah ketegasan. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, seorang guru dia akan berbahasa yang
lembut. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Dengan pembahasan bersama ini kayaknya bahasanya masih tinggi, dengan nada masih marah. Tetapi kalau posisi sebagai teman, ini seorang guru atau seorang pendidik, bahasanya akan lembut, sopan. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tak apa-apa kamu bersalah. Jadi dengan bahasa yang lembut. Besok jangan ulangi lagi. Istilahnya ada rasa persahabatan bahasanya. Namun di segi pemantau, kita selaku pendidik itu akan berbahasa, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Jadi ini juga bahasanya dengan bahasa yang sopan. Kemudian posisi kontrol yang kelima ini yang paling bagus dijelaskan, itu manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita gali dulu kesalahan anak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Di samping itu kita memberikan solusinya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita jadi acuan dalam menghadapi siswa yang melakukan suatu kesalahan. Baiklah, budaya positif yang ke-6 itu tentang keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama dan terlepas dari segala perbedaan. Mungkin perbedaan agama, suku dan segala macamnya. Tapi namanya kita di Tanjung Bunai, kayaknya satu bendera. Mudah-mudahan selama-lamanya satu bendera. Kemudian dalam suatu keyakinan ini akan memotivasi dari dalam diri sehingga lebih semangat dalam menjalankan keyakinan daripada peraturan. Mungkin berikut lagi kegiatan mengamini, ada beberapa kegiatan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama dulu kita diskusikan di dalam kelas bersama. Maksudnya diskusi di sini diikuti oleh semua warga kelas. Itu tidak terlepas dari murid dan wali kelas. Kita diskusi tentang keyakinan kelas. Kemudian yang kedua merumuskan peraturan. Kita rumuskan peraturan bersama dengan murid kita. Nanti peraturan itu akan kita susun menjadi keyakinan kelas. Setelah dapat peraturan dan sudah kita rubah menjadi keyakinan, itu dengan kalau peraturan biasanya kalimatnya dilarang begini, jangan begitu, akan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini bahasanya kita ganti dengan kalimat positif. Nanti akan kita jelaskan. Setelah dapat keyakinan kelas, kita tempel mungkin di dinding kelas atau di madingnya, di semua warga kelas dapat melihat bahkan memahaminya. Itu sedikit tentang keyakinan kelas. Kemudian bagaimana pembentukan dari keyakinan kelas ini? Yang pertama dulu dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Itu tadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif.
Kita ubah bahasanya dengan yang lebih halus dan sifatnya positif. Mungkin kalau tadi dilarang terlambat datang ke sekolah. Nah, ini merupakan suatu peraturan atau keyakinan Bapak dan Ibu. Nah, peraturan dilarang, kan? Nah, kalau kita ingin menjadikan suatu keyakinan, rubah dulu pernyataannya ke pernyataan positif. Apa bahasa positifnya yang lebih baik? Mungkin datang 15 menit sebelum jam belajar, atau datang sebelum jam pelajaran dimulai. Oke, yang kedua, menentukan keyakinannya sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah kita. Mungkin contohnya di kita SD 32 ini, kita jauh misalnya. Nah, makanya kita peraturannya yang tadi tidak masuk. Jangan terlambat tadi, kita akan menjadi datang tepat waktu. Kemudian ini sesuai kondisi kelas ini, bisa lah Bapak dan Ibu mungkin menemukannya di dalam kelas masing-masing ya. Mungkin anak kita sering ribut belajar atau sering bercerita ketika kita memberikan pembelajaran, bisa kita jadikan suatu keyakinan kelas tadi. Yang ketiga itu melibatkan semua warga kelas, semua murid kita ikut berpartisipasi dan ikut menyetujui atau menyepakati dari keyakinan yang kita terapkan nanti. Yang keempat, mudah diingat. Nah, ini mudah diingat nih, supaya mudah diingat, jangan terlalu banyak, sedikit aja, tetapi pasti bisa dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian yang terakhir itu tidak berwujud peraturan. Yang namanya keyakinan, dia akan menggunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian budaya positif yang ke-7, ini yang terakhir kalau nggak salah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga murid kita bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Des Gosen, itu di dalam bukunya edisi 2004. Nah, segitiga restitusi ini akan membantu murid kita untuk memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Dengan segitiga restitusi juga akan membantu murid kita untuk jujur pada dirinya, jujur pada diri sendiri, dan bisa mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukannya. Penerapan restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah, maksudnya di sini, dikala seorang siswa atau murid kita berbuat kesalahan, itu kita tidak langsung menyalahkan, tidak langsung memvonis murid kita, tetapi setiap kita kasih, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya. Kalau seandainya kita, Bu Guru juga pernah berbuat salah, jadi bukan kamu sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Jadi sehingga identitas anak stabil ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini dengan adanya beberapa alasan. Jika seorang siswa kita melakukan kesalahan, maka kita minta, mungkin anak kita itu ada alasannya kenapa dia melakukan hal ini, kenapa dia melakukan kesalahan. Gali alasannya dulu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang dilakukannya? Mungkin tadi dengan tidak salah satunya ya,
Kalau tadi kan datang terlambat sekolah. Mungkin yang lain di dalam belajar mungkin apa contohnya kesalahan yang dilakukan oleh anak kita? Contohnya libur. Mungkin di dalam belajar. Nah, dikala guru sedang memberikan pembelajaran, ada beberapa di antara murid kita ributnya bercerita segala macam. Dikala seperti ini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan dengan mempelajari 4 hal tadi? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Berarti kita melakukan restitusi. Nah, di dalam kita lakukan, mungkin kita panggil di lain waktu atau di dalam waktu yang berbeda. Kalau di dalam segi itu mungkin kayaknya bisa ditegur langsung. Nah, yang contohnya yang mungkin lebih mungkin mencontek atau tidak membuat PR misalnya. Seperti yang tadi bisa kita ambil di sana, kita suruh anak kita semua berdiri. Dengan suatu kegiatan kita instruksikan kepadanya, jadi dia bersuara tadi tentu tidak lanjut lagi. Mantap Ibu. Mantap untuk Ibu guru hebat kita. Kami hapus untuk Ibu Yusuf. Memang betul. Ya, kita suruh mungkin dia berdiri macam mana atau memberikan suatu. Kalau saya pernah melakukan hal seperti itu, jika anak-anak mulai ribut, kasih sedikit satu. Nanti dia akan kembali fokus, ya. Jadi bisa dengan cara yang lain tidak melakukan hal yang telah dilakukannya tadi. Kesalahannya tadi apakah bisa dengan hal yang lain? Kenapa hal yang ini? Nah, kita gali tindakan atau alasannya. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi. Setiap dari kesalahan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini jika seorang siswa kita melakukan kesalahan, yang pertama itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita kembalikan kepada murid kita. Hal yang dilakukannya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas tadi yang diyakininya, yang diinginkan? Jika iya, otomatis pasti iya jawabannya Bapak Ibu ya. Karena kita mengarahkan anak kita untuk memiliki nilai-nilai positif. Jadi kita carikan penyelesaiannya atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke Bapak dan Ibu, mungkin ini ada sebuah contoh restitusi yang mana skenario kasusnya di suatu pagi yang cerah di kelas 6 sedang mengikuti ulangan agama IPH ya. Ada salah seorang murid kita yang bernama Wahyu mencontek kepada temannya karena tadi malam dia asik main HP sehingga tidak ingat untuk belajar, lupa dia belajar atau lupa dia kalau besok mau ada PH. Padahal hari ini, padahal nanti besok dia mau melakukan PH atau penilaian sumatif. Nah di sini Wahyu telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati tentang kejujuran. Jadi selaku guru agama ini membiarkan di dalam suasana PH, Wahyu tetap dibiarkan saja walaupun tidak nampak dia tadi mencontek. Inilah bedanya restitusi Bapak dan Ibu. Kita tidak langsung mencari kesalahan. Biarkan saja dulu dia mengikuti kegiatannya. Nanti di lain waktu baru kita selesaikan. Nah, setelah membiarkan Wahyu menyelesaikan tugasnya, nanti di jam istirahat baru Wahyu
dipanggil untuk menemui ibu agama. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama perhatikan sebuah video pembelajaran Wahyu. Ini adalah salah satu contoh kegiatan restitusi. Kalian nampaknya contoh Pak Ibu. Ditandai dan disentam. Nah, itu tadi kegiatannya. Nah, di sini kita memvalidasi tindakan. Di luar jam istirahat, ibu agama panggil Wahyu ke suatu ruangan yang tidak ada temannya, tidak diketahui oleh temannya. Masalahnya Bapak Ibu. Wahyu ya di itu dalam baik saja karena apa yang harus dilakukan tidak ada bersama misalnya dari teman Wahyu mau belajar nah ini dari menanyakan keyakinan jadi oke mungkin itu kasusnya. Nah di sini selanjutnya lagi apa yang dirasakan oleh siswa kita dikala kita selesai melakukan restitusi kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wahyu. Saya dari kelas 6B, usia 32 tahun. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk memahami dan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah sebuah kasus yang sesuai dengan pelaksanaan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin dari beberapa ulasan tadi, mungkin ada yang kita minta refleksi dari Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti atau mendengarkan beberapa ulasan tentang budaya positif? Kita minta kesediaan Bapak dan Ibu untuk memberikan refleksinya. Apa yang Ibu rasakan sekarang dengan sebelum kita mendengarkan tentang budaya positif? Siapa dulu? Berkat dari bimbingan yang sudah dipaparkan sekian lamanya, rasanya paparan yang Ibu berikan kepada kami semua sangat menambah wawasan atau ilmu kami dalam menghadapi anak didik di kelas masing-masing.
biasanya yang kita lakukan selama ini memang sudah banyak salah gitu. Mudah-mudahan dengan pembahasan pengkajian dari restitusi budaya restitusi akan menambah dari pengalaman atau karakter kita sekalian bisa lebih baik dari yang sudah. Amin. Itu cuma sebagai tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan bersama Budes ya. Dari paparan yang kita sampaikan tadi di sini kita semua banyak belajar ya. Selama ini kita kalau ada murid atau siswa yang melakukan kesalahan, kita main hakim sendiri ya, tanpa harus merestitusi terlebih dahulu ya. Semoga dengan Budes memaparkan tadi, ilmu kita untuk kedepannya lebih menerapkan restitusi semuanya ya, tanpa melakukan menghakimi siswa terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita dapat jadi ada dan semoga hal ini bisa menjadi paradigma baru di sekolah kita dan bisa meningkatkan pembelajaran kita untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang paparan Ibu Des tadi, mungkin kami sebagai guru sudah bisa menambah pengetahuan untuk bagaimana cara untuk menghadapi para peserta didik dengan baik. Mungkin hanya itu Bu Des bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa semuanya ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh ibu kita tadi, mudah-mudahan ke depannya kita sebagai seorang pendidik akan lebih meningkatkan kedisiplinan dengan cara yang telah diterapkan tadi. Mudah-mudahan ananda-ananda kita di sekolah ini akan dapat bagaimana budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senior lah. Dio lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak Ibu Deswita SPDI atas penyampaian materinya di hadapan kita bersama. Jadi untuk refleksi hari ini, saya berterima kasih karena selama saya mengajar, saya masih menerapkan budaya hukuman kepada murid. Tetapi dengan adanya materi pemaparan dari Bu Deswita tadi, saya sadar bahwa penerapan atau teguran kepada anak murid bukan hanya bisa dengan hukuman saja, tetapi juga bisa dengan cara restitusi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Deswita tadi. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan apa yang telah disampaikan tadi dan menciptakan generasi emas kedepannya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Besok Haji. Sampai dia lah Bu.
terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sepanjang paparan dari ibu-ibu tadi, kami merasa setiap hari yang kami kerjakan mungkin tidak ada yang apa namanya ya. Kami merasa pekerjaan kami atau tindakan kami pada anak sudah baik rasanya, tetapi apabila kita cocokkan dengan apa-apa yang dipaparkan oleh ibu-ibu kita tadi, jauh sekali perbedaannya. Jadi untuk masa kedepannya, insya Allah kami akan bisa merubahnya akan kepada yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengar pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, kami merasa kami baru terbangun dari tidur yang panjang. Karena selama ini kami menganggap untuk menerapkan disiplin pada seorang murid itu hanya bisa diberikan melalui hukuman atau penghargaan. Kami tidak pernah membayangkan bahwa untuk menciptakan suatu disiplin pada diri anak itu bisa dengan jalan restitusi. Sebagaimana yang Ibu paparkan, dalam restitusi itu kita mengharapkan anak itu bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi selama ini kami merasa sangat banyak kesalahan yang telah kami perbuat kepada anak. Terima kasih Bu, hanya itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sebagai guru, setelah mendengar paparan dari Bu Deswita tentang restitusi, memang seperti kata ibu-ibu dan bapak-bapak tadi, bahwasanya selama mengajar ini hanya menerapkan hukuman dan juga penghargaan, karena beberapa kali memang saya memberikan penghargaan kepada anak-anak, baik yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar, saya kasih penghargaan ataupun yang lain. Jadi setelah mendengar pemaparan dari Bu Des, menambah wawasan bahwasanya itu tidak benar. Kita harus melakukan restitusi agar tercapai budaya yang positif dengan membuat keyakinan kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ada bertanya, Bu. Ada pertanyaan? Boleh bertanya. Bu. Ya Ibu, di sini saya mau bertanya, Bu. Apakah restitusi ini atau keyakinan kelas ini hanya dibuat di dalam kelas saja, ataukah ada dibuat secara bersama? Misalnya gini Bu, kita akan mengadakan kultum hari Jumat itu kan berkumpul anak kelas 1 sampai kelas 6. Di situ ketika kultum itu kan anak tidak semuanya yang memperhatikan, Bu. Ada yang lempar batu sama teman, ada yang berbicara, bergelut-gelut seperti itu. Bagaimana caranya tuh, Bu? Cara kita melakukan restitusi yang kita panggil ada, cuman bagaimana cara membuat keyakinan itu, apakah di kelas atau di lapangan secara bersama-sama? Mungkin itu yang akan saya tanyakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan refleksinya, ini sengaja saya berikan apakah yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu atau tidak mengerti sama sekali. Karena dalam menyampaikan ini kita kan melihat konsep yang kita pelajari. Nah mungkin di segi penyampaian mungkin akan ragu atau macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah
dari refleksi yang Bapak dan Ibu ungkapkan tadi, itu saya sangat merasa puas pula. Semoga Bapak dan Ibu bisa membawa berkahnya, membawa paradigma baru untuk kemajuan di dalam pembelajaran di sekolah kita ini. Kemudian kepada Ibu Ami juga terima kasih telah istilahnya memunculkan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaannya kegiatan segitiga restitusi ini apakah hanya di kelas saja? Sebetulnya Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya terima di dalam bimbingan guru penggerak, dalam melakukan segitiga restitusi ini boleh di mana saja. Di rumah kita sendiri pun bisa. Yang penting kita ikutkan semua warga kita. Di rumah, mungkin kita ada anak, ada bapak, bersama-sama kita ciptakan keyakinan. Kan tadi tentang keyakinan ya Bu ya. Keyakinan kelas. Istilahnya keyakinan kelas ini karena kita sering berhadapan di kelas dengan anak. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk lingkungan yang lainnya, di rumah, di sekolah, di kelas kita juga punya keyakinan. Di sekolah kita juga ada. Dengan seluruh warga sekolah, komunitas sekolah kita ikut menyepakatinya. Kemudian tadi sedikit tertarik dengan pada waktu kegiatan kultur. Mungkin sudah kalau kita sendiri di dalam segitiga restitusi ini, mungkin Pak Dio sudah pernah perhatikan di kantor waktu menghadapi siapa namanya kelas 2B yang ada kita panggil ke kantor. Seringkali dia usil sama temannya. Ingat Bapak dan Ibu. Nah, pada waktu itu saya teringat sekali. Yang pertama kita panggil dia kan. Pas waktu kita panggil, nah itu mungkin nampak. Nah, saya langsung panggil dia ke kantor dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Distabilkan, kemudian divalid dengan alasan, kemudian ditekankan dengan keyakinan. Karena selama ini mungkin ada di kelas kita belum ada keyakinan, jadi saya langsung aja ambil satu keyakinan yang sifatnya positif begitu. Jadi Wani, di dalam kegiatan kultum itu semua anak yang ikut peserta kultum, termasuk Bapak dan Ibu guru, boleh mengajukan keyakinan. Kan kesepakatan kita bersama. Tujuannya supaya tercipta nilai-nilai positif dari hal yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang akan kita ikuti. Ya mungkin model di kultur itu kan banyak anaknya. Mungkin kan kita nggak di waktu acara itu mau menyelesaikannya. Lain waktu kita panggil. Memang satu-satu kita panggil kayaknya. Supaya terjalin bagaimana kita memvalidasi tindakannya, kemudian menstabilkan identitas dan istilahnya menetapkan keyakinan kelas. Misalnya dalam pembacaan Al-Quran kan satu orang pun tidak dibenarkan berbicara. Sementara mungkin lebih dari separuh anak kita berbicara suatu namanya baca Al-Quran. Di mana solusinya bagi kita melakukan itu. Iya, itu satu kan. Sebetulnya kalau menurut kita melihat kondisi ya Bu Rita ya, melihat kondisi. Kalau di acara forum seperti itu, tak mungkin kita biarkan rusak. Yang pertama mungkin dosa yang kita dapat. Nah, contoh, mungkin sebetulnya mungkin ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau segitiga restitusi itu mungkin di dalam forum yang kecil mungkin. Tapi dalam apa itu di dalam forum itu ini yang membuat saya di mungkin bisa kita komunitas masing-masing berdiri mendampingi anak kita. Terima kasih Bu.
Sebetulnya sudah pernah saya terapkan, sudah pernah diterapkan mungkin. Karena mungkin dulu tuh karena teacher center kali ya Bu Ita. Sekedar menghimbau, dimohon kepada Bapak dan Ibu wali kelas untuk mendampingi kelasnya masing-masing. Pernah saya ajukan dulu, tapi ada berjalan mungkin sekali dua kali, akhirnya terabaikan mungkin. Terkadang kalau kita baca anak kita yang salah, kita sendiri, kira-kira kita sendiri bisa tak mengikutinya dengan seksama? Terkadang, itu memang sering kita selaku guru agama kadang segan istilahnya menggurui kawan. Sebetulnya ya, kalau sebaiknya demi kemajuan sekolah kita dan supaya anak kita ini bisa diamankan, memang sangat bagus yang diajukan Bu Yusra tadi. Kita dampingi anak sehingga kita antara rekan guru tidak ada waktu acara itu kita fokus pula. Tidak mau sempat waktu cerita jo kawan. Terkadang nih kita berdiri di depan kelas nih, di depan kantor. Nih anak melihat kita, ibu nih udah begini-begini. Kita disuruh mendengar ini. Nah sehingga budaya positifnya tidak dapat. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita coba lagi nanti Bapak dan Ibu. Kira-kira bisa paham Bu Mi? Oke, ada lagi kan pertanyaan tuh Bapak dan Ibu yang lain boleh disilakan. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu. Saya dari kelas 6B SDN 32 Tanjung. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk memahami dan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan cara memahami masalah dan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Nabila, tahu tidak kenapa Ibu memanggil di sini? Tadi Nabila jam berapa berangkat sekolah? Jam 8. Kita beribadah jam berapa? 17. Jadi Nabila tadi terlambat datang ke sekolah. Terlambat ke sekolah itu termasuk perilaku terpuji atau tercela? Setiap manusia pernah berbuat salah. Sebuah agama termasuk Nabila, ya, terlambat ke sekolah itu termasuk perbuatan. Sekarang Ibu ingin carikan solusi keadilan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Namun kenapa Nabila terlambat? Tadi malam tidur larut. Kenapa tidurnya terlalu larut? Main HP. Jadi karena tidurnya terlalu larut, karena main HP, akhirnya Nabila bangunnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Nabila masih ingat tak dengan keyakinan kelas di sekolah kita? Kira tentang apa itu? Disiplin dalam ya, sikap disiplin itu termasuk perilaku terpuji baik untuk kita lakukan. Jadi apa yang harus Nabila lakukan supaya tidak terlambat? Tidur cepat dan berusaha bangun lebih awal. Oke. Sejak kapan
harap Nabila bisa melakukannya. Mulai hari ini ya, malam kita tidur lebih awal supaya pagi bangunnya cepat lebih awal dan tidak terlambat sampai sekolah. Jadi mulai hari ini Nabila lakukan seperti itu ya. Oke, Nabila janji